Kejutan Rizky Ridho dikaitkan dengan Como. Bung Toel lapor polisi, ada apa? Matthew Baker tinggalkan timnas U20, memangnya kenapa? Ronaldo Kuate terbuang dari Muangtong. Emil Audero menuju AS Roma. Hai football lover, selamat berakhir pekan ya. Mimin kembali mau ingetin nih, kalau kalian baiknya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu agar tak ketinggalan berita terbaru dan terupdate seputar dunia sepak bola dari Starting 11 News. Hari ini order, besok langsung kirim kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dari hasil laga Serie A Giornata 21, AS Roma berhasil meraih 3 poin setelah mengandaskan tamunya Genoa 3-1 di Olimpico. Gol kemenangan Giallorossi di laga ini masing-masing dicetak oleh Artem Dovbyk di menit 25, El Shaarawy di menit 60, serta gol bunuh diri dari Nicola Leali di menit 73. Kemenangan ini sekaligus membuat pasukan Claudio Ranieri sementara berada di peringkat 9 dengan 27 poin. Dari Serie A beralih ke hasil dari Bundesliga Spieltag ke-18. Dortmund kembali meraih kekalahan saat jumpa tuan rumah Eintracht Frankfurt dengan skor 2-0. Dua gol tuan rumah masing-masing diselesaikan oleh Hugo Ekitike di menit 18, serta gol dari Oscar Højlund di menit 90+2. Raihan 3 angka ini membuat Frankfurt sementara bertengger di peringkat 3 dengan 36 poin. Sementara di Borussen harus puas berada di peringkat 10 dengan 25 poin. Sebelum laga Frankfurt versus Dortmund, muncul pernyataan dari Eintracht Frankfurt yang mengatakan bahwa bintang andalannya Omar Marmos tidak dimasukkan dalam skuad besutan Dino Topmolar. Alasannya adalah sang pemain masih dalam pembicaraan transfer dengan Manchester City. Namun menariknya, pasca laga usai, bintang asal Mesir itu masuk ke dalam stadion Duse Bank Park dan mengucapkan salam perpisahan yang mengharukan kepada seluruh fans yang ada di tribun. Marmos sudah direncanakan akan segera terbang ke Etihad. Sementara itu, klub baru Marmos yakni Manchester City juga sedang mendapat kabar baik karena bintang andalannya Erling Haaland setuju menandatangani kontrak barunya. Mirror melaporkan bahwa striker asal Norwegia itu sudah teken kontrak di Etihad hingga 9,5 tahun ke depan, alias hingga 2034. Kesepakatan kontrak baru tersebut dilaporkan bernilai lebih dari 500.000 pound seminggu. Itu akan menjadikan Haaland sebagai pemain dengan pendapatan tertinggi di Liga Inggris melampaui 400.000 pounds yang diterima Kevin De Bruyne. Beralih ke kabar yang datang dari London. Menurut laporan Mirror, pelatih Chelsea Enzo Maresca mengatakan bahwa jelang melawan Wolves pada 20 Januari, timnya sedang dilanda gangguan cedera. Maresca mengatakan bahwa 4 pemain andalannya tidak ikut dalam sesi latihan hari Jumat. Pemain itu adalah Cole Palmer yang mengalami gangguan pergelangan kaki, lalu Romeo Lavia dan Enzo Fernandez yang mengalami gangguan otot, serta bek tengah Louis Colwill karena gangguan lutut. Maresca mengatakan bahwa ia tidak yakin apakah mereka akan bisa berlatih pada sesi latihan terakhir pada hari Sabtu dan Minggu. Dari Inggris, kini beralih ke kabar dari sepak bola Spanyol. Dilansir dari Mundo Deportivo, Barcelona telah resmi mengumumkan batas waktu pemberlakuan tiket musiman fans di Stadion Luis Companys yakni hingga 23 April. Terakhir, Barca akan gunakan Stadion Luis Companys adalah saat menjamu Real Mallorca. Setelah itu, Barca akan pindah ke Stadion Spotify Camp Nou yang baru per awal bulan Mei. Artinya, laga kandang pertama Blaugrana di Spotify Camp Nou adalah laga El Clasico melawan Real Madrid. Laga El Clasico tersebut akan diadakan pada tanggal 11 Mei 2025. Masih kabar dari Barcelona. Menurut laporan Football Espana, Direktur Olahraga Barça Deco disebut telah melaporkan mantan calon Presiden Barça Victor Font ke ranah hukum. Deco melaporkan Font atas dugaan pencemaran nama baik. Sebelumnya, pesaing Joan Laporta itu menyebut di berbagai media bahwa operasi transfer Vitor Roque ke Barca yang dilakukan Deco dan timnya cacat administrasi dan terindikasi kecurangan. Deco lantas geram dengan pernyataan Font tersebut. Dirinya yakin bahwa tindakan hukum yang ia tempuh tepat untuk membungkam Font. Beralih ke kabar dari sepak bola Italia. Football Italia melaporkan bahwa Juventus sedang membidik Fikayo Tomori dari AC Milan. Mantan bek Chelsea itu dibidik karena sebelumnya Nyonya Tua gagal merekrut bek seperti Ronald Araujo, David Hanko maupun Kevin Danso.
Menurut pakar transfer spot Italia Alfredo Pedula, fokus Bianconeri kini adalah bernegosiasi dengan Rossoneri untuk mengangkut Tomori ke Turin. Kesepakatan transfer pinjaman dengan opsi pembelian permanen sekitar 25 juta euro di akhir musim sedang dijajaki oleh kedua klub. Sementara Get Football News France melaporkan bahwa Direktur Olahraga Juventus Christian Guintoli sedang marah besar kepada pihak PSG yang dianggapnya amatir soal aturan peminjaman pemain. Menurut aturan Ligue 1, setiap tim tak boleh meminjamkan lebih dari 6 pemain ke klub luar Prancis. Dan PSG sudah mencapai batasan tersebut karena sudah meminjamkan Xavi Simons, Carlos Soler, Nordi Mukiele, Renato Sanchez, Juan Bernat, dan Chandor. Dengan aturan ini, transfer pinjaman Kolo Muani ke Juventus terancam gagal apabila salah satu pemain pinjaman PSG tersebut tidak ditarik kembali atau dijual. Beralih ke kabar dari Belanda, legenda MU yang sekarang jadi pelatih Heerenveen, Robin van Persie sedang dikritik habis-habisan oleh fansnya sendiri. Goal melaporkan bahwa Van Persie dikritik akibat pergantian kiper yang aneh di laga melawan Quick Boys pada ajang KNVB Cup. Ketika Heerenveen masih unggul 2-1, Van Persie tiba-tiba memilih mengganti kiper Mickey van der Hart dengan Andries Noppert di menit 81. Van Persie beralasan melakukan pergantian karena Noppert dianggap jago bola udara untuk membendung serangan bertubi-tubi dari Quick Boys. Namun perubahan tersebut justru berbuah petaka. Noppert melakukan 2 kesalahan fatal yang akhirnya berbuah 2 gol bagi lawan. Akibatnya Heerenveen kalah 3-2 dan tersingkir dari KNVB Cup. Sementara itu dari Denmark, Direktur Olahraga FC Copenhagen, Son Smith-Nielsen, mengklarifikasi hubungannya dengan Kevin Dix. Di media Denmark, Tipsbladet, Smith-Nielsen mengatakan sempat terjadi kesalahpahaman dengan Dix terkait pernyataannya beberapa waktu lalu. Sebelumnya, pada pertengahan Desember 2024, Smith-Nielsen sempat belak-belakan bahwa ia tidak akan memperpanjang kontrak Dix saat Dix ingin bertahan. Menurut Smith-Nielsen, dalam waktu dekat ini ia akan mencoba berdialog lagi mengenai kesalahpahaman Dix soal pernyataan pribadinya itu. Lanjut ke kabar berikutnya yang datang dari pemain timnas Indonesia Ronaldo Kuate. Dilansir dari Bola Sport, Ronaldo Kuate saat ini sudah mempunyai klub baru. Muangthong United melepasnya ke klub Liga 2 Thailand Mahasarakam SPT. Mantan pemain Madura United itu akan membela Mahasarakam SPT sampai akhir musim Liga 2 Thailand dengan status pinjaman. FYI, Kuate ini ternyata sejak didatangkan baru 2 kali saja dimainkan oleh pelatih Muangthong Gino Lettieri. Beralih ke kabar lain, pengamat sepak bola Tommy Welly atau yang dikenal Bung Towel resmi melapor ke pihak kepolisian karena mengalami doxing dan dihujani paket yang tak dikenal di rumahnya. Towel melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya Jumat 17 Januari. Ia menyerahkan kejadian yang menimpa dirinya kepada aparat karena merasa terganggu setelah keluarganya ikut jadi korban perundungan. Saya melaporkan tindakan penyebaran data pribadi dan pencemaran nama baik. Ini saya lakukan karena penyerangan sudah menyerempet putra dan putri saya, kata Towel. Berikutnya, ada kabar soal buku tentang Sintayong yang dilaporkan akan segera rilis dalam waktu dekat. Pada Jumat 17 Januari, buku biografi tentang Sintayong telah dinyatakan oleh penerbitnya Goalpost Asia akan segera diterbitkan pada bulan Maret. Nantinya, buku tersebut hanya akan dijual lewat Instagram Goalpost Asia. Buku ini secara garis besar akan membahas tentang lika-liku perjuangan Sintayong selama 5 tahun menukangi timnas Garuda. Lanjut ke kabar dari Timnas Indonesia U20 besutan Indra Syafri. Tim yang sedang disiapkan di ajang Piala Asia U20 2025 ini menerima kabar kurang mengenakan ketika pemain keturunan Matthew Baker resmi pamitan dari skuad. Baker dipastikan tidak akan berlaga di Piala Asia U20 2025. Dalam unggahan Instagram Stories-nya, pemain kelahiran Melbourne itu berterima kasih kepada Indra Syafri yang telah memberinya kesempatan berlatih. Usut punya usut, pamitnya Baker itu akibat konflik kepentingan. Tidak diketahui pasti konflik kepentingan yang dimaksud oleh Baker. Namun, bisa jadi hal itu karena aturan batas usia di Piala Asia U20 2025. Sebab umur Baker saat ini masih 15 tahun. Dari London, The Sun melaporkan bahwa Arsenal sedang melakukan langkah mengejutkan dengan membidik striker Brentford yakni Yoane Wissa. Striker asal Kongo itu dibidik The Gunners sebagai opsi jangka pendek ketika mereka gagal merekrut striker mahal di bulan Januari ini. Wissa direkrut juga untuk menambah daya gedor yang ditinggal cedera Gabriel Jesus maupun Bukayo Saka. Keberadaan Havertz saja tak cukup bagi Arteta. Namun Arsenal dilaporkan tak sendiri mendekati Wissa. Nottingham Forest juga berminat pada striker 28 tahun itu sebagai tandem bagi Chris Wood.
Kabar berikutnya datang dari Everton yang menurut laporan Talksport sedang dikaitkan dengan mantan ex-Chelsea, Willian. Everton besutan David Moyes tertarik pada pemain Brazil yang berstatus sebagai agen bebas itu guna mempertajam lini serangnya di paruh kedua musim ini. Pasca putus kontrak di Olympiakos, Willian juga sempat mengatakan bahwa ia ingin kembali lagi ke Liga Inggris. Agen Willian kini dilaporkan sedang menuju Liverpool untuk menegosiasikan kesepakatan kontrak. Menurut Direktur Sepak Bola The Toffees, Gavin Thelwell, tak hanya Willian saja yang sedang dinegosiasikan, pemain lain seperti Ernest Nuama dan Lyon juga sedang coba dinegosiasikan. Lanjut ke kabar berikutnya yang datang dari pemain Chelsea, Enzo Fernandez. ESPN melaporkan pada Kamis 16 Januari, kelompok anti-diskriminasi Kick It Out telah mengirim surat pada FIFA dan CONMEBOL terkait penyelidikan yang tidak tuntas kepada tindakan rasisme yang dilakukan oleh Enzo Fernandez. Kasus yang sudah sejak final Copa America itu kembali diungkit karena menurut CEO Kick It Out, Samuel Okafor telah terjadi diskriminasi. Okafor membandingkan kasus Enzo dengan kasus Bentancur yang sama-sama menghina ras. Surat yang dikirimkan Kick It Out itu juga salah satunya adalah menagih janji FIFA yang katanya akan berlaku adil dan tanpa diskriminasi. Beralih ke kabar dari sepak bola Spanyol, Diario AS melaporkan bahwa Dewan Kota Barcelona bidang olahraga David Escudé dalam wawancaranya mengatakan bahwa Stadion Spotify Camp Nou lebih layak menggelar final Piala Dunia 2030 dibanding Santiago Bernabeu. Escudé bahkan mendesak FIFA agar mempertimbangkan Spotify Camp Nou. Sebab menurut Escudé, selain punya kapasitas 99.354 penonton yang lebih daripada Bernabeu, dengan hanya 78.297 kursi penonton, Barcelona juga adalah kota yang bisa jadi daya tarik wisata. Kami memiliki stadion terbaik dan kota terbaik, kata Escudé. Dari Arab Saudi tersiar kabar bahwa secara mengejutkan Al Hilal tidak mendaftarkan Neymar di paruh kedua musim Saudi Pro League. Keputusan tersebut bahkan disampaikan langsung oleh pelatih Al Hilal Jorge Jesus. Menurut mantan pelatih Benfica itu, Neymar jika tetap bertahan nantinya hanya bisa bermain di Liga Champions Asia saja. Pelatih asal Portugal itu beralasan Neymar tidak dapat lagi bermain di level yang tinggi akibat cederanya. Dicoretnya Neymar ini semakin menimbulkan spekulasi mengenai kepergian Neymar dari Arab Saudi. Beralih ke kabar dari sepak bola Italia, klub Serie A yang dimiliki oleh perusahaan Amerika kini bertambah setelah Hellas Verona telah resmi diambil alih kepemilikannya secara penuh oleh perusahaan Amerika Serikat Presidio Investor. Perusahaan yang bermarkas di Texas itu telah selesai mengambil alih saham mayoritas Verona dari pemilik lama, yakni Maurizio Setti. Setti sendiri dilaporkan tidak meninggalkan Verona, melainkan ia diberi tugas baru oleh pemilik klub sebagai penasehat senior operasi sepak bola. Verona kini bergabung dengan klub seperti Parma, AC Milan, Inter, dan Roma yang juga dipunyai oleh perusahaan Amerika. Masih kabar dari Italia, Como dilaporkan oleh Football Italia telah resmi merekrut bek muda potensial Barcelona, Alex Valle. Namun, bek kiri berusia 20 tahun itu akan memutus kontrak peminjamannya dulu di Celtic sebelum menuju Como. Sebab, Valle ini sedang menjalani masa peminjaman di Celtic sejak Agustus lalu. Celtic telah rela melepas Valle ke klub lain karena mereka akan kedatangan bek kiri baru yakni Kieran Tierney. Valle nantinya di Como juga akan berstatus pemain pinjaman hingga akhir musim. Valle merupakan salah satu pemain yang diinginkan oleh Cesc Fabregas. Sementara itu, kiper Como yang juga berdarah Indonesia, Emil Audero, dilaporkan oleh Tutto Mercato Web sedang dibidik oleh klub ibu kota AS Roma. Giallorossi membidik Audero karena kiper nomor 2 mereka, Matthew Ryan, sudah meminta pergi pada bulan Januari ini. Kiper asal Australia itu berniat hengkang dari Olimpico karena berdalih ingin mendapatkan menit bermain yang lebih guna memantapkan posisinya di The Socceroos. Namun selain Audero, ada juga nama lain yang telah masuk daftar bidikan manajemen Giallorossi, yakni kiper Genoa Pierluigi Golini. Beralih ke kabar dari sepak bola tanah air. Dilansir dari Bola Sport, pemain Persija Jakarta Rizky Ridho dilaporkan oleh akun Instagram goalpost_Asia telah dikaitkan dengan klub Como. Namun rumor transfer ini belum berkembang menjadi pembicaraan yang serius antara kedua klub. Terlebih kontrak Ridho yang masih berlaku hingga 2026. Tak hanya Como, Goalpost juga melaporkan bahwa klub J-League, FC Tokyo dan klub K-League 2, Gimpo FC juga masih mengejar Ridho sebagai amunisi tambahan di sektor
sektor bek tengah mereka. Lanjut ke kabar berikutnya, dilansir dari Tempo. Indikator Politik Indonesia pimpinan Burhanuddin Muhtadi telah merilis surveinya yang bertajuk Isu-isu persepakbolaan di mata publik dan pertaruhan besar PSSI. Hasil survei itu dipaparkan Kamis 16 Januari di Jakarta. Survei ini dilakukan pada medio 22 hingga 28 Desember terhadap 1.220 responden. Hasilnya antara lain mengungkapkan bahwa 75,1% responden puas terhadap kinerja PSSI selama dipimpin Erick Thohir. Lalu soal program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI, sebanyak 75,3% mengatakan puas. Sementara tingkat kekecewaan publik atas gagalnya Timnas Indonesia besutan STY di Piala AFF adalah di angka 46,8%.